Udah live belum? Sudah ya. Oke, puji Tuhan. Shalom semua jemaat Gereja IHK dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dalam program Mezbah Keluarga live streaming di channel Instagram. Nah, saudara-saudara, kita siapkan hati kita, juga kita siapkan spirit kita, supaya walaupun ini hanya ibadah di dalam keluarga, tapi percayalah bahwa keluarga itu adalah inti daripada gereja. Sekali lagi kita siapkan hati kita, lalu kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Silakan Kesia, kita akan mulai. Menjadi anggur untuk membagikan sukacitaku, seperti air menjadi kehidupanku yang kembali Engkau maniskan dengan berkat melimpah, kasih yang mula-mula, perasaanku yang kembali Engkau intikan, indah seperti mujizat air menjadi anggur. Kau ubah air menjadi membagikan sukacitaku. Haleluya, seperti air menjadi anggur. Engkau memulihkan keadaanku, kehidupanku yang tawar kembali Engkau maniskan dengan berkat melimpah, kasih yang perasaanku yang hambar kembali Engkau intikan, indah seperti mujizat air menjadi anggur. Kehidupanku yang awal kembali Engkau maniskan dengan berkat melimpah, kasih yang mula-mula, perasaanku yang hambar kembali Engkau intikan,
berada, dengan semua keluarga masing-masing. Kita buka kedua tangan kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau buat air menjadi anggur dalam setiap keluarga kami semua Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Sekali lagi mari sembah, sembah, sembah. Hadirkan hadirat Tuhan di dalam keluarga Anda semuanya masing-masing. Sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Kehidupanku yang tawar, kembali Engkau maniskan dengan berkat melimpah, kasih yang mula-mula. Perasaanku yang hambar, kembali Engkau impikan, indah seperti mujizat air menjadi anggur. Sekali lagi katakan, kehidupanku yang tawar, kehidupanku yang tawar, kembali Engkau maniskan dengan berkat melimpah, kasih yang mula-mula. Perasaanku yang hambar, kembali Engkau impikan, indah seperti mujizat air menjadi anggur. Indah seperti mujizat air menjadi indah seperti, haleluya. Indah seperti mujizat air menjadi anggur. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur sekarang kami akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Biarlah sementara kami belajar akan kebenaran firman-Mu bersama dengan keluarga kami masing-masing, Roh Kudus memberikan iluminasi dalam setiap hati kami, memberikan pencerahan kepada setiap kami, supaya masing-masing keluarga yang hari ini online bersama dengan kami dalam acara Misbah Keluarga ini, semua diberkati oleh Tuhan, dilalukan daripada yang jahat, dan ada mujizat yang terjadi di tengah-tengah keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom semua juga kepada seluruh jemaat IHK dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga. Hari ini kita bisa bertatap muka walaupun dengan media IG, tetapi saya percaya Tuhan melihat hati kita, bahkan di dalam keterpisahan yang amat sangat jauh, tapi spirit kita ini disatukan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi kita malam hari ini yang berjudul sabar dalam menantikan mujizat di dalam keluarga. Karena bulan ini kita membahas tentang keluarga, maka seluruh
tema-tema daripada khotbah ataupun MK itu semuanya membahas tentang keluarga. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang kedua, Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ini perikopnya berjudul perkawinan di Kana. Karena saya bersama dengan keluarga, nanti saya bacanya itu bergantian. Saya memulai dari ayat yang pertama, nanti Ibu Gembala ayat yang kedua, dan selanjutnya ya kita berganti-gantian. Dan saya harap ini merupakan satu pattern di dalam misbah keluarga Anda semua masing-masing. Perkawinan di Kana, Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ayat yang pertama berkata seperti ini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 puyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu memecah air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas meminum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan. Mari kita katakan sama-sama amin. Amin. Kita sudah menyelesaikan satu perikop yang berjudul perkawinan di Kana. Tetapi temanya adalah sabar dalam menantikan mujizat dalam keluarga. Nah, saudara-saudara, keluarga itu adalah inti daripada gereja. Jadi kalau setiap keluarga-keluarga itu kuat, maka gereja juga kuat, ya. Tetapi kalau di dalam keluarga itu tidak kuat, maka gereja pun juga tidak kuat. Bagaimana supaya keluarga menjadi kuat, ya? Bagaimana supaya keluarga selalu mendapatkan mujizat Tuhan? Kita sedang belajar itu semuanya, ya. Kita sedang tahu bagaimana ada sebuah pesta lalu anggurnya habis, ya. Puji Tuhan, ada Tuhan Yesus datang, hadir di situ karena Tuhan Yesus diundang, lalu dia mengubah air biasa itu menjadi anggur. Bahkan pemimpin pesta itu bertanya, biasanya orang menghidangkan anggur yang apa? Tadi dikatakan yang baik dulu, nanti baru kalau yang sudah baik itu habis, baru yang kurang baik. Tetapi yang terjadi di pesta itu ada mujizat. Air diubah Tuhan jadi anggur yang kualitas nomor 1. Nah, Tuhan itu kalau hadir dalam keluarga kita, maka dia sanggup mengubah, sanggup memberkati kita. Bukan mujizat yang biasa-biasa, bukan pertolongan yang biasa-biasa, tapi mujizat yang luar biasa. Katakan sama-sama, mujizat yang luar biasa. Bukan tanggung-tanggung, tetapi dia tolong, dia berikan yang terbaik. Katakan sama-sama, aku terima yang terbaik. Aku terima yang terbaik. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam materinya, masuk dalam penjelasannya. Puji Tuhan. Cici Kesia, hari. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Yohanes 2 ayat yang keempat. Mujizat pasti terjadi apabila Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga kita. Secara garis besar, mujizat Tuhan bagi umatnya meliputi mujizat ilahi, mujizat supranatural yang dilakukan Tuhan dalam hidup orang percaya. Contoh, kusta yang menjadi tahir, wanita pendarahan 12 tahun sembuh,
buta sejak lahir dijalikan, mujizat pelipat gandaan, kesanggupan Tuhan memberkati diri yang menjadi berkelimpahan seperti yang dialami oleh janda Sarfat. Safat. Ya. 5 roti dan 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang, bahkan bersisa 12 bakul. Mujizat pelepasan kesanggupan Tuhan melepaskan kita dari setiap persoalan dan kesesakan. Di dalam Tuhan tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Sebab Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Mujizat penyertaan Tuhan, Tuhan adalah Immanuel. Apapun yang terjadi, Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 5b-6. Dilanjutkan Jolin. Ada pertanyaan, mengapa mujizat Tuhan seolah-olah menjauh? Mengapa ekonomi kita belum dipulihkan? Mengapa sakit belum sembuh? Seringkali yang menghalangi kita untuk mengalami penggenapan janji Tuhan adalah ketidaksabaran kita menantikan waktu Tuhan. Kalimat saatku belum tiba adalah penegasan bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Betapa sering kita memaksa Tuhan mengikuti waktu kita. Dan ketika pertolongan Tuhan seperti terlambat, kita pun berusaha mengatasi masalah dengan kekuatan sendiri atau mencari pertolongan insan kepada manusia. Mbak. Milikilah hati yang berserah kepada Tuhan, karena kehendak dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Terkadang kehendak Tuhan itu sulit dimengerti, namun tetaplah taat melakukan kehendak-Nya, sebab ada upah untuk setiap ketaatan kita. Amin. Mari kita baca bersama-sama 2 kali. 1, 2, 3. Ketika kita taat dan sabar menantikan waktu Tuhan, disitulah mujizat dinyatakan. Ketika kita taat dan sabar menantikan waktu Tuhan, disitulah mujizat dinyatakan. Puji Tuhan, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Nah, kita sudah mengerti malam hari ini penjelasan daripada perikop ataupun tema daripada malam hari ini, sabar dalam menantikan mujizat dalam keluarga. Kiranya apa yang sudah kita baca, kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa ringkasan yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Seandainya hari-hari ini keluarga kita, seperti tadi dikatakan, sepertinya belum ada pertolongan tentang ekonomi, karena ya kita masih dalam PSBB, ya, masih pandemi, masih di mana-mana, ya, dan justru dalam hari kemarin dan hari ini begitu meningkat, tetapi tidak perlu takut, ya, sebab keluarga itu, ya, kalau kita hadirkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga seperti malam hari ini, kita ber-MK, artinya kita menghadirkan Tuhan, pasti ada mujizat terjadi. Setuju, katakan amin. Nah, setelah kita menghadirkan Tuhan di dalam misbah keluarga ini, maka kita harus percaya kepada firman yang sudah kita pelajari tadi, ya. Percaya saja, pasti tiba-tiba ada mujizat. Amin. Ya, jadi kalau kita percaya seperti Maria, ya, dia lalu berkata kepada Tuhan Yesus, ya, dan Tuhan Yesus sebetulnya menjawab, mau apa ibu? Karena waktuku belum sampai. Tetapi Maria percaya saja, ya. Lalu setelah Maria percaya saja, lalu dia perintahkan supaya seluruh pelayan-pelayan itu mengerjakan seperti apa yang Yesus suruhkan. Ini yang ketiga, ini penting, ya, di dalam keluarga. Kalau kita sudah menghadirkan Tuhan, lalu kita percaya kepada janji Tuhan, lalu yang ketiga, kita harus melakukan firman Tuhan. Katakan sama-sama, melakukan firman Tuhan. Nah, kalau sudah Tuhan Yesus hadir, kita percaya akan firman-Nya, lalu kita kerjakan janjinya Tuhan, kita kerjakan perintah Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, mujizat terjadi dalam keluarga kita. Amin. Maka itu saya berdoa, ya, kepada semua jemaat IHK dimanapun Anda berada, baik yang ada di Jakarta, di Mangga 2, maksudnya Jakarta Barat, ya, Jakarta Pusat, ya, ada di Bogor, di Bandung, dan di mana-mana, ya, saudara-saudara, terus andalkan Tuhan. Jangan pesimis, ya, jangan marah-marah sama Tuhan, jangan
ngomel-ngomel sama Tuhan. Jangan juga patah semangat, tetap berjuang, tetap berdoa dan berusaha. Berdoa tok tidak cukup, tetapi juga berusaha. Nah, kalau kita berdoa dan berusaha, saya yakin dan percaya dalam usaha kita yang disertai dengan doa yang sungguh-sungguh, hadirkan Tuhan, lalu imani, percayai firman Tuhan, kerjakan firman Tuhan, mujizat pasti terjadi. Puji nama Tuhan. Ya, itu aja yang kita sampaikan melalui Mesbah Keluarga malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan mari kita lanjutkan dengan doa syafaat. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Gembala sampai kepada kata-kata iman, dan setelah itu saya akan tutup dengan doa Bapa kami dan doa berkat. Haleluya. Kita nyanyikan yang lagu tadi, saudara, ya, kau ubah air menjadi anggur. Ya, kita nyanyikan refrennya saja. Puji Tuhan. Haleluya. Kehidupanku yang tawar, kembali Engkau maniskan dengan berkat melimpah, kasih yang bulat-bulat, perasaanku yang hambar, kembali Engkau nitipkan, indah seperti mujizat air menjadi anggur. Katakan dari awal, kau ubah air menjadi anggur. Kau ubah air, imani menjadi anggur. Imani, ini adalah kata-kata doa kita yang kita nyanyikan. Oh, haleluya. Sukacitaku seperti air, menjadi anggur. Engkau memulihkan keadaanku, Engkau memulihkan keadaanku, kehidupanku yang kembali Engkau niskan dengan berkat melimpah, kasih yang mula-mula, perasaanku yang hambar, kembali Engkau intimkan, indah seperti mujizat air menjadi anggur. Indah seperti mujizat air menjadi yang indah seperti mujizat air menjadi anggur. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Mari kita doa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk malam hari ini Kau mempertemukan kami kembali, Tuhan, untuk kami melakukan mesbah keluarga. Tuhan, Kau mengetahui apa yang saat ini kami alami semua dengan segala keterbatasan, apa yang menjadi persoalan kami masing-masing keluarga. Engkau mengetahuinya, Tuhan. Tuhan, Kau juga menolong para jemaat-Mu dimanapun berada yang mendengarkan acara ini, Tuhan. Apa yang mereka alami, kesulitan, baik maupun kesehatan, masalah keuangan, Kau menolong mereka satu persatu tidak terkecuali, Tuhan. Amin. Dan Kau juga menolong untuk gereja-gereja-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan, dalam situasi seperti sekarang ini, Kau memberikan kami satu pelajaran untuk kami hanya berlindung dan berharap kepada-Mu saja. Amin. Dan kami yakin dan percaya bahwa mujizat-Mu dalam keluarga kami akan selalu ada, Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk virus ini
segera berlalu, dan juga untuk di Jakarta sendiri Tuhan, Kau memberikan pemulihan, baik itu untuk ekonomi maupun juga untuk kesehatan, untuk pasien-pasien yang di rumah sakit, untuk para medis dan juga para dokter yang menangani kasus ini Tuhan, di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan campur tangan dalam kami menghadapi wabah ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan masing-masing keluarga kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga turut melindungi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita katakan kata-kata iman. 3, 2, 1. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Mari tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau begitu baik. Kami percaya malam hari ini Engkau melawat setiap keluarga-keluargamu, keluarga-keluarga jemaat IHK. Tuhan berkati satu persatu. Tuhan lalukan daripada yang jahat. Tidak ada virus corona yang menyerang mereka semuanya. Kalau ada yang terinfeksi Tuhan, tapi mereka tidak sakit, bahkan infeksi itu akan membuat kekebalan yang dalam hidupnya Tuhan, sehingga tidak membahayakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Dan Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, kami akan berdoa Bapa kami, dan supaya doa yang Kau ajarkan ini benar-benar juga menjadi satu wasiat dalam hidup kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat IHK dimanapun Anda berada, dengan keluarga kalian masing-masing, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melindungi engkau semuanya, yang akan menyertai engkau semuanya, yang akan memberkati engkau semuanya. Bahkan engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama dengan saya berkata amin. Puji Tuhan, sudah selesai. Dan ada pengumuman, semua jemaat perhatikan. Jadi nanti hari Kamis depan tanggal 21 itu ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita masih mau adakan karena belum ada ketentuan dari pemerintah untuk membuka gereja ya, jadi kita masih acara live streaming ya. Ada 3 channel IG kita, IHK Church, IHK.Church ya, lalu kemudian Facebook ya, IHK Church ya, tanpa ada titik, lalu gereja IHK, sorry. Kalau yang Facebook gereja IHK, lalu kemudian YouTube ya, ini channel baru kita coba minggu kemarin, itu IHK Church ya, guru besar semuanya. Nah, itu aja kira-kira. Jadi siapkan hati semuanya untuk kita hari Minggu besok juga live streaming, lalu hari Kamis juga live streaming. Kita berdoa supaya virus ini segera nyah dari muka bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.